Salam sejahtera bagi kita semua. Senang bertemu kembali bersama saya Pastor Charles Sebastian dalam channel YouTube kita Bro Semesta. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita telah tiba pada hari Minggu biasa yang ke-14. Dan pada hari Minggu ini kita merenungkan Yesus mengutus murid-muridnya. Yesus mengutus 70 muridnya pergi berdua-dua ke tempat-tempat, ke kota, kemana dia akan pergi. Yesus mengutus murid-muridnya menjelaskan kepada kita bahwa Allah membutuhkan kerjasama dengan manusia. Pewartaan kerajaan Allah itu adalah tugas kita semua. Dan suasana lapangan di mana orang membutuhkan pewartaan sukacita itu digambarkan oleh Tuhan seperti tuaian yang banyak, panenan yang luas, yang membutuhkan banyak pekerja. Karena itu Tuhan berkata, berdoalah, mintalah agar yang empunya tuaian mengutus lebih banyak pekerja ke tempat tuaian itu. Hal-hal yang menjadi bahan permenungan kita pada saat pengutusan Yesus atas murid-muridnya ini, pertama-tama adalah mereka diutus untuk pergi berdua-dua. Diutus berdua-dua berarti berjalan bersama. Bukan pekerjaan atau usaha pribadi-pribadi, tetapi usaha dari kebersamaan yang melambangkan kebersamaan dalam gereja. Hal yang berikut yang perlu kita perhatikan adalah ketika Yesus mengutus mereka dengan berkata, "Pergilah." Itu merupakan komando, pengutusan. Dan dari awal Yesus sudah mengingatkan para muridnya, "Kamu kuutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Yang mengingatkan kepada kita bahwa tugas perutusan ini bukanlah tugas perutusan yang nyaman. Bukan suatu pekerjaan yang enak-enak atau untuk menyenangkan diri kita. Tugas perutusan ini bahkan ada dalam konteks bahaya dan banyak risiko. Kemudian menyusul komando untuk hal-hal praktis yang disampaikan oleh Tuhan, yakni dalam perjalanan janganlah membawa bekal, janganlah membawa kasut atau pundi-pundi. Itu berarti bahwa pewartaan kabar sukacita ini harus dinomorsatukan. Kita tidak boleh menghabiskan waktu dan energi pada hal-hal yang tetek bengek. Selanjutnya dikatakan oleh Tuhan, kalau kamu masuk ke dalam rumah, katakanlah damai sejahtera bagi rumah ini. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa kita yang diutus ini diutus dalam suasana damai. Kita mengungkapkan damai sejahtera berarti kita datang dengan situasi yang membawa damai dan mengusahakan kedamaian bagi orang-orang yang akan kita temui. Juga dikatakan, apabila dalam perjalanan janganlah memberi salam kepada orang lain. Itu bukan berarti bahwa kita harus menjadi tunduk dan pandangan lurus ke depan menjadi kaku, tetapi kita mengerti dalam konteks budaya di Israel
kalau orang memberi salam bisa menghabiskan waktu dalam konteks suasana saling memberi salam itu. Dan dalam memberi salam itu tentu akan diajak ke rumah, dan itu bisa menghabiskan banyak waktu. Dan kalau tinggal di satu rumah, makan dan minumlah apa yang mereka sediakan. Artinya kita tidak menuntut, kita tidak meminta ini itu lagi. Apa yang ada di situ hendaknya kita terima apa adanya. Karena tujuan dan kehadiran kita di situ adalah pertama-tama untuk kerajaan Allah. Setelah memberi komando-komando untuk pengutusan pewartaan kabar sukacita itu, Tuhan juga memberi kuasa. Dia berkata, sembuhkanlah orang-orang sakit. Dan memang kepada utusan-utusan itu diberikan juga kekuatan untuk melawan berbagai kejahatan, kesulitan yang mungkin ditemukan. Dan nyatalah setelah para murid itu kembali dari tugas perutusan mereka, mereka melapor, mengatakan kepada Yesus, bahkan setan-setan tunduk apabila mereka berbicara atas nama Yesus. Mengenai keberhasilan, mengenai usaha yang berjalan dengan baik, Yesus dari awal juga mengingatkan, janganlah kamu berbahagia karena hal-hal ini, tetapi berbahagialah karena namamu terdaftar di dalam kerajaan Allah. Dan di samping itu juga kita disadarkan bahwa keberhasilan itu adalah keberhasilan untuk kerajaan Allah, bukan untuk membanggakan diri kita, usaha pribadi kita. Saudara-saudari terkasih, setiap akhir perayaan Ekaristi dikatakan kepada kita, pergilah, kamu diutus. Maka kepada setiap orang Kristen, panggilan untuk menjadi utusan adalah tugas kita masing-masing. Dan kesediaan kita untuk menjadi utusan adalah merupakan panggilan kita masing-masing. Kita tidak berpikir itu hanyalah tugas para petugas pastoral, tugas para pastor. Tetapi kita semua diutus dan juga dipanggil untuk menjadi saksi dan untuk menghadirkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita. Di samping itu, kita juga diminta untuk berdoa agar Tuhan yang punya tuayan itu mengutus lebih banyak pekerja. Tetapi dari kita juga diharapkan kesediaan untuk dari diri kita sendiri bersedia menjadi utusan-utusan dari Tuhan. Saudara-saudari terkasih, inilah permenungan kita pada hari Minggu ini. Ketika Yesus mengutus para muridnya dan membekali mereka dengan berbagai komando untuk mewartakan kabar sukacita yang juga menjadi komando untuk kita semua. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua. Pace e bene.